Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masih. Oke dong. Nah, hari ini bahas KM KMUK ya. Aku mau tanya dulu nih. KMUK itu apa sih? Nggak ada yang jawab ya, Kak. Ya betul. Iya betul, buat Ajeng 100. Nah, slide selanjutnya. Di sini ada definisi kepemimpinan. Sebenarnya definisi kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama pemimpin. Yang kedua pemimpin. Yang kedua pimpinan. Yang ketiga kepemimpinan. Nah, pemimpin itu orang yang mengatur sebuah organisasi tersebut. Pimpinan itu jabatannya. Yang ketiga, kepemimpinan itu suatu proses yang mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disebutkan. Lebih simpelnya itu sifat dari seorang pemimpin atau cara seorang pemimpin yang memimpin organisasi tersebut. Ya, itu selanjutnya. Nah, ini kepemimpinan dalam koperasi. Pengurus sebagai salah satu perangkat koperasi yang merupakan pelaksana teknis dalam menjalankan sasaran yang dituju oleh pengurus ada 2. Yang pertama keorganisasian, yang kedua usaha. Sebenarnya perangkat koperasi itu ada 3. Rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Itu deh. Ya, selanjutnya. Nah, untuk kepemimpinan dalam koperasi, tugas utama pengurus bidang keorganisasi menjalankan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi agar transparansi manajemen, efisiensi usaha, dan keterpaduan untuk mencapai kekuatan yang pasti berguna untuk bersaing, serta benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan. Ini terus tugas pengurus dalam kegiatan usaha sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kerumitan dalam mengolah serta skala usaha. Contohnya itu kayak ini dalam era sekarang ini kan era pandemi ya, banyak usaha online. Nah, kita harus mengikuti zaman sekarang kayak membuka Shopee itu. Yang selanjutnya
operator selanjutnya. Selanjutnya, nah, dalam upaya mengoptimalkan tugasnya, pengurus harus memperhatikan 4 hal. Hubungan interaksi yang harus selalu menjadi perhatian pengurus. Yaitu dengan yang pertama, pengurus harus berinteraksi dengan anggotanya. Dengan cara memberikan didikan kepada anggotanya. Dengan lewat Sangkop, Dikmen, LKMUK ini. Kayaknya nggak bisa itu. Ya, terus yang kedua, karyawan harus memperhatikan pengurus harus memperhatikan karyawan dengan cara menggaji atau memberi upah kepada karyawan. Terus yang ketiga, pengurus harus memperhatikan lingkungan sekitar, bekerja sama. Contohnya itu kayak kita bekerja sama dengan koperasi lain, kayak bekerja sama dengan koperasi UMM, kerjasama dengan koperasi Unim, itu bisa. Terus pengurus harus memperhatikan lingkungan sekitar atau lingkungan makro ini. Lingkungan makro ini, lingkungan sekitar itu kayak contohnya apa ya? Pengurus itu harus bisa melihat situasi di lingkungan sekitar Kopma. Seperti contohnya membangun toilet bersama, mengadakan bakti sosial. Next. Nah, kepemimpinan dalam koperasi, adapun tugas secara umum yang harus dijalankan pengurus berdasarkan 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi RAPBK. Itu nanti dilaporkan lewat RAT. Terus yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota setiap tahunnya nanti. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Itu dilaporkan di RAT juga bisa. Terus yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Next date. Yang keenam, memelihara daftar buku anggota, buku pengurus dan pengawas. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dengan masyarakat. Yang kedelapan,
pendelegasian tugas kepada manajer atau karyawan. Berhubung kita tidak punya manajer, karyawan karyawan itu yang jadi karyawan yang jadi itu apa itu? Yang jadi manajer tersebut. Terus meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dengan anggota. Nah, ini bisa diadakan sangkop tersebut. Nah, terus untuk meningkatkan penyuluhan pendidikan kepada anggota. Next. Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengurus dan pengawas. Dan yang terakhir, mencatat masuk dan keluarnya anggota. Nah, definisi manajemen. Manajemen ini sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan controlling pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Lebih simpelnya itu manajemen itu mengatur aturan yang diatur gitu. Terus next. Nah, prinsip dasar manajemen koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi akan menerima setiap anggotanya secara terbuka untuk siapapun yang ingin menjadi anggota tanpa memandang status sosial masyarakat. Jadi, koperasi itu tidak memandang anggota dengan memandang status sosialnya. Walaupun dia orang pejabat, anak pejabat gitu, boleh masuk. Penting sukarela aja, ikhlas. Jadi nggak kayak apa ya? Nggak ada paksaan dari pihak pengurus Kopma sama anggotanya. Terus yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nah, untuk pembuatan struktur organisasi koperasi itu dibentuk sesuai dengan yang sudah ada dengan asas kekeluargaan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota. Penentuan pengurus, pembentukan pengawas, serta penunjukan manajer atau karyawan sebagai yang bekerja pada koperasi akan dibentuk. Yang selanjutnya, pembagian. Sebelumnya, Dek. Nah, pembagian sisa hasil usaha.
dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, penilaian pembagian SHU ini atau sisa hasil usaha ke anggota ada 3. Keaktifan mengikuti kegiatan, keaktifan mengikuti kegiatan seperti contohnya mengikuti Sangkop, RAT, Dikmel, nah, itu harus aktif. Dan yang kedua, aktif membayar simpanan wajib ataupun simpanan pokok. Yang ketiga, aktif bertransaksi di unit usaha koperasi. Tuh. Next. Pemberian balas jasa yang terbatas pada pemodal. Nah, koperasi harus memberikan timbal balik pada mereka yang sudah berinvestasi dan juga mempercayakan koperasi dalam mengelola modal yang sudah diberikan dengan balas jasa sesuai dengan keseimbangan, keadilan, dan keterbatasan. Besarnya modal pun harus dinyatakan secara transparan kepada seluruh anggota koperasi agar mereka mengerti bahwa pemberian balas jasa dilakukan dalam koperasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Nah, pemodal itu sendiri ialah anggota yang timbal balik diberikan kepada anggota berupa SHU. Hal ini dilaporkan di RAT nanti di akhir tahun sehingga transparan. Tuh. Nah, untuk kemandirian, nah koperasi ini kan dibentuk dengan prinsip kemandirian mandiri, yang artinya koperasi tidak berada di dalam naungan payung organisasi lain dan juga tidak bergantung maupun mengandalkan organisasi lain. Koperasi akan berdiri sendiri untuk membuat struktur organisasi sendiri, untuk bisa mengelola dan juga menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan tiap anggota dan masyarakat sekitar. Contohnya, pembuatan struktur. Struktur itu nanti dibuat secara demokratis lewat RAT tersebut. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya, kerjasama antar koperasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, koperasi memiliki sifat mandiri dalam hal pengorganisasiannya. Namun, dalam menjalankan setiap usaha, koperasi tetap harus menjalin hubungan antar koperasi atau kerjasama yang baik dan juga berinteraksi dengan koperasi yang lain. Begitu. Yang selanjutnya, nah, organisasi, definisi organisasi. Aku mau tanya deh dari kalian, lebih simpelnya organisasi itu apa sih? Halo?
Ya udah aku tanya ke Kamel. Oh ya, benar. Organisasi itu wadah atau tempatnya untuk mencapai tujuan. Nah, di situ di dalamnya itu ada individu-individu yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Next deh. Nah, organisasi dalam koperasi, struktur organisasi. Koperasi di sini ada 3, anggota, pengurus, dan yang ketiga karyawan. Anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Ada 4. 4. Yang pertama anggota. Anggota ini kewajibannya atau tugasnya yang pertama mematuhi ketentuan anggaran dasar rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha Kopma dengan cara menggunakan layanan yang disediakan Kopma untuk anggotanya minimal 30.000 per bulan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh Kopma UM. Dan yang keempat, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Dan yang keempat, memelihara nama baik dan kebutuhan Kopma UM pada umumnya. Dan yang kelima, melaporkan kepada pengurus Kopma UM tentang masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya kegiatan Kopma UM. Ini dilaporkan juga di RAT juga. Dan yang terakhir, membayar simpanan pokok saat mendaftar menjadi anggota sebesar 10.000 serta membayar simpanan wajib setiap bulannya 5.000. Untuk hak dari anggota sendiri memiliki yaitu yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Dan yang kedua, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Itu nanti hal itu nanti dilaporkan di RAT juga. Jadi RAT itu rapat anggota tahunan yang mana rapat ini merupakan forum tertinggi di koperasi sekaligus perangkat di koperasi sehingga pemiliknya dilakukan secara demokratis. Itu jadi kayak pemilihan ketum. Pemilihan ketum ini nggak harus ujuk-ujuknya jadi ketum, harus dipilih secara demokratis, yaitu lewat RAT itu tadi. Gitu. Terus mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus maupun di dalam maupun di luar rapat anggota Kopma UM, baik diminta maupun tidak diminta. Jadi nggak ada unsur
nggak ada unsur paksaan buat anggota untuk mengemukakan pendapatnya. Tuh. Terus memanfaatkan setiap jasa Kopma dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Intinya itu di sini saling kerjasama. Gitu. Terus yang selanjutnya mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Kopma UM menurut ketentuan anggaran dasar. Dan yang terakhir mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan jasa yang telah anggota berikan kepada Kopma UM, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan terkait penilaian pembagian sisa hasil usaha kepada anggota. Ada 3, keaktifan mengikuti kegiatan di Kopma. Yang kedua, aktif membayar simpanan wajib ataupun simpanan pokok. Terus yang ketiga, bertransaksi di unit usaha. Gitu. Next, Dik. Nah, untuk yang pengurus, ini pengurus bertugas mengelola koperasi dan usaha. Terus kedua, mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Nanti juga dilaporkan di RAT. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, pengurus juga memiliki wewenang di dalam koperasi ini. Yang pertama, mewakili koperasi di dalam atau di luar pengadilan atau RAT. Terus yang kedua melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan pertanggungjawabannya dan keputusan rapat anggota. Dan yang ketiga, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran. Nah, untuk yang ketiga ini dari pengawas. Pengawas ini memiliki 2 tugas. Memiliki sebagai pelaksana kebijaksanaan dan pengelola koperasi. Terus yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Itu nanti dilaporkan di RAT juga. Nah, terus untuk pengawas sendiri memiliki wewenang. Yang pertama, meneliti catatan yang ada pada koperasi.
Dan yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlakukan. Tuh. Nah, struktur organisasi koperasi dari karyawan. Nah, karyawan ini memiliki hak. Ada 6. Yang pertama, mendapatkan gaji tetap dan bonus. Yang kedua, mendapatkan jatah cuti sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, mendapatkan seragam karyawan bagi karyawan minimal telah bekerja selama 1 tahun. Dan yang keempat, fasilitas kerja baik air minum, kamar mandi yang tersedia, memiliki fasilitas kerja yang tersedia, seperti contohnya air minum, kamar mandi, toilet, itu juga. Dan yang seterusnya, mendapatkan jatah istirahat untuk sholat dan makan selama 60 menit. Mencarikan pengganti sementara kepada jajaran kepengurusan. Dan yang terakhir, memberikan masukan atau saran secara etis untuk perkembangan dan kemajuan unit foto dan unit fotokopi ke depannya atau unit usaha lainnya. Nah, untuk tugas karyawan sendiri memiliki 5. Mematuhi peraturan Kopma dan peraturan karyawan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, masuk kerja sesuai dengan jam masuk yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, mencatat hasil transaksi dan melaporkan sesuai transaksi atau pendapatan real per harinya. Dan yang keempat, melayani dengan baik konsumen unit fotokopi dengan 3 S, senyum, sapa, salam. Terus yang terakhir, meminta pengurus menstok setiap minggu dan meminta pengurus mengorder persediaan barang yang telah hampir habis ke supplier yang dimiliki Kopma. Nah, tadi sekian dari saya mengenai KMUK ini. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Kak Ilham atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya batasi 3 penanya terlebih dahulu. Untuk yang mau bertanya, silahkan open mic atau bisa menulis di kolom chat.
Ada pertanyaan dari Ajeng Cindy. Izin bertanya Kak, tadi Kakak sempat menyinggung tentang penolakan anggota baru. Nah, itu maksudnya bagaimana ya Kak? Terima kasih. Nah, dari Farah dulu ya. Bagaimana strategi kakak sebagai pemimpin untuk mengatur semua itu dan dapat berjalan sesuai dengan semestinya? Nah, gini dek, sebagai pemimpin ya, tugasnya itu hanya sebenarnya itu nggak berat-berat banget. Cuma mencari solusi bagaimana untuk mencari solusi jalan keluarnya dari sebuah masalah gitu. Dengan cara itu tadi kayak aku nih sama Mbak Rizka saling berkoordinasi intinya, saling berkomunikasi, saling bekerja sama lah intinya gitu. Dari segi pimpinan ya itu tadi. Terus yang kedua ini dari Ajeng menyinggung tentang penolakan anggota baru. Maksudnya itu ini anggota yang di luar maksudnya itu mahasiswa yang di luar UM itu enggak kita bisa boleh menolak dalam artian karena anggota tersebut di luar UM atau kuliah di luar UM gitu. Jadi anggota tersebut boleh ditolak. Seandainya nih ada anak UMM ingin daftar ke jadi anggota Koma UM. Nah, itu nggak bisa. Jadi pengurus juga boleh menolak anggota yang di luar mahasiswa UM gitu. Terus yang ketiga dari Maulidia Ian Sumita, struktur organisasi koperasi ada pengawas. Tugas yang utama dari pengawas itu apa ya? Nah, untuk pengawas ini tugasnya simpel deh. Sebenarnya hanya mengawasi jalannya organisasi Kopma tersebut. Mulai dari rapat anggota, dikmen, sangkop gitu. Simpel kok, Dek. Nah, untuk Bian, apakah pemimpin harus tegas dalam menjalankan kepengurusannya atau boleh tidak? Untuk pemimpin sendiri itu sebenarnya tidak harus tegas. Cuma harus bisa memberi solusi kepada pengurus-pengurus yang lain. Nah, kayak tadi seandainya ada permasalahan di dalam Kopma yang sudah dijelaskan
di materi tadi manajemen konflik ya tadi. Nah, seorang pemimpin itu nggak harus tegas, cuma hanya harus bisa memberi solusi saja, begitu. Solusi yang terbaik buat kedepannya, begitu. Nggak harus tegas, begitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya balikan ke moderator. Baik, Mas Ilham, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari teman-teman penanya tadi, ada yang mau memberikan tanggapan atau peserta yang lain mau memberikan tanggapan? Dipersilakan. Kok nggak bisa sih? Biasa soalnya. Ya. Okay. Mungkin gini ya, saya mau memberikan tanggapan terkait tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama peserta dan juga dari jawaban yang diberikan sama pemateri. Mungkin tadi saya kurang menyimak terkait yang pertanyaan dari Farah. Tapi mungkin mulai dari yang Ajeng Cindy ya. Karena memang kenapa sih kita itu bisa menolak kalau misalnya anggota tersebut bukan anggota sih, calon anggota tersebut atau orang yang ingin mendaftar itu dari luar Universitas Negeri Malang. Karena namanya aja kita udah Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang gitu ya. Berarti yang bisa kita terima sebagai anggota yaitu mahasiswa Universitas Negeri Malang. Mungkin teman-teman di sini yang peserta nanti bisa kalau misalnya ke Kopma, coba dilihat di lokernya Admum. Di situ tuh ada ART-nya Kopma. Nah, teman-teman boleh pelajari ART-nya Kopma biar teman-teman tuh paham gitu. Gitu. Jadi teman-teman belajar landasan utamanya yaitu dari Undang-Undang Perkoperasian ya yang UU nomor 25 tahun 1992, terus juga Permenkop. Nah, terus juga pelajari ART-nya Kopma gitu biar lebih kenal lagi rules-nya di Kopma UM itu seperti apa. Nah, kemudian terkait dari yang struktur organisasi koperasi yang ada pengawas. Tadi udah disampaikan ya kalau pengawas itu dari namanya kelihatan ya tugasnya itu mengawasi. Nah, karena pengawas itu merupakan perwakilan anggota sebenarnya. Jadi pengawas itu dipilih oleh anggota, tujuannya adalah untuk memantau kinerjanya pengurus seperti apa gitu. Kalau teman-teman admum ya, khususnya yang staf
Staf personalia, kayaknya staf personalia itu ada program kerjanya yang laporan pertanggungjawaban per triwulan gitu ya. Nah, itu pengurus melaporkan kinerjanya selama 3 bulan kepada pengawas. Kenapa? Supaya pengawas itu yang diberi tanggung jawab sebagai perwakilan anggota itu bisa memantau kinerjanya pengurus udah sejauh mana sih, itu apa aja sih yang dilakuin sama pengurus ini melenceng nggak sih dari amanah yang diberikan sama anggota gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang dari Dian ya. Ini menarik sih, menarik terkait yang apakah pemimpin harus tegas Kak dalam menjalankan kepengurusannya atau boleh tidak tegas? Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingat ketika Diksar itu udah disampaikan jenis-jenis kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire, yang mana itu tergantung ya. Mungkin kalau masing-masing pemimpin itu kan punya cara kepemimpinannya masing-masing ya, punya sikapnya masing-masing dalam memimpin. Mungkin ada yang dia semi, ada saatnya dia otoriter, ada saatnya dia demokratis, ada yang dia full demokratis, ada yang dia full otoriter gitu ya. Harus tegas nggak sih? Kalau harus tegas ya namanya pemimpin ya harus tegas gitu. Karena kalau pemimpin tersebut tidak tegas, gimana caranya pemimpin itu membawa nahkoda, pemimpin itu kan ibarat nahkoda ya. Gimana caranya dia membawa kapalnya sampai ke pelabuhan kalau dia itu nggak tegas kepada struktural yang berada di bawahnya. Gitu. Jadi ya salah satunya itu harus tegas, itu harus dimiliki sama pemimpin. Cuman harus tahu juga situasi dan kondisinya. Ya kayaknya enggak sih. Ya udah mungkin itu aja sih tanggapan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator dan juga pemateri. Ya, terima kasih Bu Ketum. Tadi Tanggapannya dari mungkin ada lagi yang ingin memberi tanggapan. mungkin dari Kamel ada pertanyaan. Mungkin ini sih spill dikit buat teman-teman. Kayaknya materi ini tuh nanti ada kelanjutannya di Dikmen tentang manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi ada kaitannya nanti gimana caranya pengurus itu memanajemen keorganisasian dan juga usahanya. Bagaimana pengurus mengurusi SDM yang ada di Kopma. Jadi nanti itu ada to be continued-nya. Ya, intinya yang dikatakan sama Bu Ketum Rizka intinya saling berhubungan satu sama lain gitu. Baik, mungkin kalau tidak ada tanggapan, kita akhiri sesi diskusi ini. Terima kasih kepada penanya yang sudah antusias dan juga kepada Mas Ilham yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri sekaligus sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah proses terkait sama materi yang sudah disampaikan Kak Ilham. Untuk link postesnya sudah saya share di grup, di chat, bisa mulai mengerjakan.
Pasti Ilham lagi moto ya? Sawadika. Ilham coba dong pakai bahasa Thailand. Iya Mas Ilham boleh. Tadi kan Mas Ilham bisa bahasa Thailand, bisa lah Mas. Dikit Dikit deh. Mas. Ya, dikit. Dikit ya. สวัสดีครับทุกคน Apa tuh artinya? Halo semua, hai semua. Tuh artinya.
Udah selesai. Sampai di Kalau mana? aku bahasa Thailandnya paham. Hah? Arti Aku aku. bahasa Thailandnya apa? Anak. Bahasa Arab itu mah anak. Hum. Hum. Umi. Udah selesai. Umrak kuna. Oh iya betul. Umrah kuna. Umrak kun itu artinya aku cinta kamu. Aduh. Baik, karena post-testnya sudah berakhir, sebelum menutup materi terakhir hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Manajemen konflik adalah usaha-usaha, mohon maaf, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tugas utama pengurus bidang keorganisasian adalah menjalankan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama dan atau sekelompok tujuan. Struktur organisasi koperasi yaitu anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Itu tadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu ada ice breaking. Mohon untuk operator bisa menampilkan ice breaking-nya. Nyanyi ya? Ice breaking.